Kita masuk soal berikutnya. Puncak suatu bangunan yang tingginya 80 meter dilihat oleh seorang pengamat membentuk sudut evaluasi 60 derajat. Nah, ini dia. Ini tinggi gedungnya 80 meter. Ini tanya adalah jarak pengamat. Ini pengamat misalnya di sini ke gedung. Nah, ini pertama kita deteksi dulu posisi-posisi yang menjadi bagian dari sisi depan, miring, dan samping. Kalau ini sudut, maka sisi di seberangnya ini kita kasih kode sisi depan. Kemudian ini yang di seberang siku-siku ini namanya sisi miring, dan sisanya adalah ini sisi samping. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui adalah sisi depan. Kemudian yang ditanya adalah sisi samping. Nah, kita ingat-ingat perbandingan pada trigonometri, apa yang menggunakan rumus SA dan D. Nah, jawabannya adalah tangen. Jadi, tangen 60 derajat adalah D per SA. Nah, ini bisa direview lagi materi trigonometrinya. Tangen 60 itu nilainya akar 3. Depannya 80 meter. Samping ini yang mau kita cari. Boleh kita kasih kode ini adalah X gitu ya. Oke, kita mau cari X adalah 80 per akar 3. Dirasionalkan akar 3 per akar 3, maka nilai X adalah 80 per 3 akar 3 meter. Oke, kita masuk ke contoh soal transformasi. Di sini titik A katanya didilatasi, kemudian dilanjutkan dengan refleksi. Berarti yang akan kita cari adalah bayangan kedua. Nah, kita cari bayangan pertama dulu. Kalau A-nya 2,-3, kemudian kita dilatasi dengan faktor skala 5. Dengan faktor skala 5, maka bayangannya aksennya adalah 2 kali 5 10, min 3 kali 5 min 15. Ini baru A aksen. Nah, yang kita cari adalah A double aksennya atau bayangan kedua setelah direfleksi. Kita lihat, kita buat sketsanya. Kira gambarannya seperti ini. A-nya 2,-3, 2 min 3. Nah, kira A-nya di sini. Kemudian aksennya 10,-15. X-nya 10,-15. Nah, kira A-nya di sini, aksen di sini misalnya. Lalu, jika dilanjutkan dengan refleksi atau dicerminkan terhadap sumbu X, nah ini sumbu X ini menjadi cermin. Kalau sumbu X menjadi cermin, maka X-nya bernilai tetap, Y-nya yang berubah. Oke, nilai X-nya tetap, nilai Y-nya yang berubah. Kalau ke sini tadi jaraknya adalah ke bawah ini adalah min 15 ya, berarti 15 kotak. Berarti sekarang ada belakangnya itu kita cari dengan jarak 15 kotak juga ke atasnya. Berarti berada pada titik 10,15. Nah, jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, refleksi terhadap X, maka jadinya A double aksennya berada pada titik, perhatikan aksennya di sini 10,-15. Karena cerminkan terhadap sumbu X, maka nilai X-nya tetap 10, nilai Y-nya yang berubah tadi min 15, sekarang pindah menjadi ke posisi di atas ini yang menjadi cermin. Ke sini 15 kotak ke bawah, sekarang 15 kotaknya ke atas, berarti 10,15. Oke, sekarang jika kita refleksikan titik A ini ke sumbu Y, sekarang sumbu Y ini menjadi cermin. Nah, jarak ke sini tadi 10 ya. Jarak dari 0 ke sini, kan ini titiknya adalah 10,-15. Berarti jarak ke sini 10. Kalau sumbu Y menjadi cermin, maka kita cari juga ke sini 10 kotak, jatuhnya di min 10. Maka kalau refleksikan terhadap Y, maka aksennya adalah min 10, min 15. Oke, kita masuk ke contoh deret geometri. Katanya suku kedua. Nah, kalau deret geometri suku kedua itu adalah A kali R.
ini yang nilainya adalah 12. Kemudian katanya suku keempat, berarti A kali R pangkat 4 kurang 1, 3, ini yang nilainya 108. Kalau U2 A kali R pangkat 2 kurang 1. Kalau U4 A kali R pangkat 4 kurang 1. Oke, kita mau cari S4. Nah, jumlah 4 suku pertama, berarti yang kita mau cari adalah S4. Untuk mencari S4 tentu kita butuh A, butuh R. Nah, sekarang dengan yang sudah diketahui ini kita bisa menentukan nilai R-nya. Kita bagi saja U4 kita bandingkan dengan U2. Oke, berarti A kali R pangkat 3 per A kali R ini sama dengan 108 per 12. Oke, A dibagi A 1, ini R pangkat 3 dibagi R, tinggal R nya pangkat 2, ini nilainya 108 dibagi 12, 9. Oke, maka kita peroleh R nya akar dari 9 atau plus minus 3. Karena ini rasio, maka berarti R nya adalah positif 3. Oke, sekarang R sudah ketemu, kita mau cari A. Kita lihat dari suku kedua, katanya A kali R itu nilainya adalah 12. R kita 3, maka otomatis A kita adalah 12 dibagi R, atau 12 dibagi 3, A nya ketemu nilainya 4. Oke, kita lanjutkan dengan mencari S4. A kali R berpangkat 4 kurang 1, ini rumus aslinya Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Oke, per R kurang 1. A kita adalah 4, R kita 3, 3 pangkat 4 kurang 1 per 3 kurang 1. 4 dikali 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81 dikurang 1, atau kita bikin dulu per 2. Oke, 81 kurang 1 80 kali 2 160. Nah, jadi jumlah 4 suku pertama dari geometri tersebut adalah 160. Oke, berikutnya kita akan menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya sudah diketahui. Nah, jika akar-akarnya sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke form berikut. Ini formulanya x kuadrat dikurang x1 tambah x2. Nah, kita kalikan dengan x tambah x1 kita kali dengan x2, ini sama dengan 0. Oke, mana x1 mana x2, ini adalah x1, ini adalah x2, boleh kebalik. Oke, selanjutnya x kuadrat kurang, kita jumlahkan 2 tambah 5 7, x kalikan 2 kali 5 10 sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat kurang 7x tambah 10. Oke, ini adalah soal dari bentuk bilangan berpangkat. Kalau ada soal seperti ini, kita harus terjemahkan ini menjadi bilangan berpangkat. Oke, 49 itu adalah 7 pangkat 2. Ini yang berpangkat setengah. 81 itu adalah 3 berpangkat 4. Ini yang berpangkat seperempat per 128 itu adalah 2 berpangkat 7. Oke, ini yang berpangkat 2 per 7. Selanjutnya pangkatnya kita operasikan. 7 pangkat 2 kali setengah atau 2 kali 1 bagi 2. 7 pangkat 1. 3 berpangkat 4 kali 1 bagi 4. 3 pangkat 1 per 2 pangkat 7 kali 2 bagi 7, atau disederhanakan 7-nya tinggal 2 pangkat 2 nilainya 4, maka jawabannya adalah 21 per 4. Nanda, sekarang kita bahas contoh tentang logaritma. Diketahui 2 log 3 sama dengan X dan 3 log 7 adalah Y. Kita akan menentukan berapa nilai 14 log 126. Nah, untuk
penggunaan seperti ini kita bisa menggunakan salah satu sifatnya, bahwa sifat dari logaritma kalau kita punya A log B, ini bisa kita rubah bentuknya menjadi log B per log A. Ini angka yang di sininya bisa kita ganti dengan sembarang angka, asal sama angka yang di atas dengan angka yang di bawah. Nah, lalu kita ganti seperti ini, log 126 per log 14. Nah, ini sifat ya, ini sifatnya, B-nya di atas, A-nya di bawah. 126 dan 14. Nah, angka 3 ini kita dapatkan dari mana? Nah, kita lihat kondisi soal kita. Ini 23, ini 37. Mana angka yang sama di antara kedua yang diketahui ini, itulah kita letakkan di sini. Nah, untuk step berikutnya, kita cari penjabaran dari 126 dan 14 ini. 126 itu perkalian dari berapa aja sih gitu ya. Nah, caranya bisa kita buat dengan pohon faktor. Nah, kita buat 126. Pertama kita bagi 2 dulu. Bagi 2 dapat berapa ya? Nah, ini 63. Masih bisa bagi 2? Enggak. Lanjutnya kita bagi 3. Ini bagi 3 bisa? Bisa. 3 kali 21. Masih bisa kali 3, 3 kali 7. Maka 126 itu adalah 2 kali 3 kali 3 kali 7. Nah, ini dia. 14 itu bagi 2 dulu, lalu bagi 7, dapat 7. Oke. Nah, setelah ini sifat dari logaritma kalau dia perkalian, nah kita ingat sifat lagi. Kalau kita punya A log B kali C, ini perubahan sifatnya, perubahan bentuknya menjadi A log B ditambah A log C. Kalau di sininya kali, berubahnya menjadi tambah untuk penjabaran masing-masing dan tidak berlaku sebaliknya ya. Kalau ini tambah, ini kali, tidak seperti itu. Kalau ini kali, maka berubahnya seperti ini. Maka yang ini bisa kita jabarkan, 3 log C. Ini 3-nya kuadrat, kebetulan mau bikin 3 log 3-nya 2 kali boleh juga. Lalu ini 3 log 7, 3 log 3, 3 log 3, 3 log 2. Oke, kalau di sini dibikin, karena kebetulan angka 3-nya 2, dibikin 3 log 3 pangkat 2. Oke, ini kita nanti pakai sifat lagi, bahwa angka 2 ini bisa lompat ke depan menjadi 2 dikali, ini bentuknya bisa menjadi 2 dikali 3 log 3. Nah, seperti itu ya. Maka 3 log 7, kita lihat di sini, 3 log 7 nilainya Y. Dah, masukkan Y. 3 log 3 ini semua bilangan logaritma. Kalau bilangan pokok dan bilangan lognya sama, itu nilainya 1. 2 log 2, 5 log 5, 10 log 10, 100 log 100, nilainya 1. Berarti 2 kali 1. 3 log 2. Kalau kita punya 2 log 3 adalah X, maka kalau 3 log 2, ini terbalik berarti ya, 2 log 3 X. Kita punya yang mintanya 3 log 2, berarti separ X. 3 log 7 itu Y, masukin ke sini, 3 log 2 separ X. Sampai sini sebenarnya sudah benar, sudah oke. Tinggal ini disamakan penyebut saja. Oke Nanda, kira-kira kita bahas perkalian matriks. Diketahui ada matriks A, B, dan C. Kita mau diminta mencari 2 kali A kurang B kurang 2 kali C. Oke, 2 kali A ini tinggal dikali 2 semua angka yang di dalamnya, kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini dia 4, 2 kali 7 14, 2 kali min 3 min 6, 2 kali 4 8. Kurang B bikin kurang saja, C nya juga dikali 2. Nah, untuk mengoperasikannya tinggal diambil posisi yang seletak saja. 4 kurang 5 kurang 6. Jangan lupa ambil kurangnya, 4 kurang 5 kurang 6. Nah, nanti tinggal dioperasikan saja. Uangnya 4, utangnya 5, utangnya 6. Dapat utang 7. Nah, gitu ya. Oke, sama prosesnya seperti itu. Semoga bisa dengan perkalian matrik. Perkalian matrik itu inti perkaliannya adalah Anda bisa ingat-ingat dengan kata baskom. Baskom. Nah, gitu ya. Artinya kalau kita mengali matrik P kali Q, maka si P ini urusannya hanya baris saja, si Q ini urusannya hanya kolom saja. Nggak boleh terbalik. Matrik yang di depan bas, matrik yang belakang kom.
Matrik yang depan urusan baris saja, matrik yang di belakangnya urusan kolom. Jadi nanti akan berbeda hasilnya P dikali Q dengan Q dikali P. Nah, dalam matriks PQ tidak sama hasilnya dengan Q kali P. Oke, apa maksud baskom itu, Bu? Nah, baskom itu matrik pertama kita lihat baris pertama 2 min 1, kita kalikan dengan kolom yang di belakangnya, kolom di matrik yang belakang. 2 dengan 8, 16, min 1 kali 0, 0. Baris kolom. Masih ada kolom berikutnya, selesaikan ke samping dulu. Masih baris ini kita kalikan dengan ini. 2 ke min 4, 2 kali min 4, min 8, min 1 kali min 3, positif 3. Ini untuk yang kedua nih. Nah, Ibu kasih kode ya. Ini bukan pernah ya. Ibu mau ngasih kode ini di sini letaknya, perkalian ini di sini. Lanjut, masih ada kolom yang belakangnya. 2 ke 7 kalikan 14 min 1 kali min 2 positif 2. Nah, ini untuk baris pertama baru dengan kolom masing-masing. Itu 2, 3. Udah selesai, baru kita pindah ke baris kedua. 5, 6, 8, 0. 5 kali 8, 40, 6 kali 0, 0. 5 kali min 4, min 20, 6-nya kali min 3. Dan seterusnya. Nah, setelah itu baru operasi cerita kita dalam hutang uang lagi. Utangnya 8, uangnya 3, berarti punya utang 5. Ini utang 20, utang lagi 18. Utangnya jadi tambah banyak, yaitu min 38. Ini uangnya 35, utang 12. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, semoga bisa difahami. Kita lanjut dengan inverse matrik. Inverse matrik itu adalah nilainya 1 per ini determinan ya, determinan dari matrik kali adjoinnya. Apa itu determinan? Determinan itu perkalian diagonal utama dikurang dengan diagonal lain. Diagonal utama ini yang biru, 10 kali min 4, min 40, kurang dengan diagonal lain, 6 kali min 7. Karena dia kurang ya, min kurang, ada lagi min. Karena 6 kali 7 ini min 42, kurang min 42 jadi positif 42. Oke, semoga aman ya. Min 40 ini dari sini, min 42 kurang min 42 jadinya positif 42 dari perkalian diagonal yang lain. Selanjutnya ini namanya adalah adjoin. Adjoin itu yang diagonal utama ini kita tukar letak saja. Ini 10 pindahkan ke bawah. Pindahkan ke sini. Min 4 pindah dia ke atas. Ini dia. 10-nya jadi ke sini, min 4-nya jadi ke atas. Yang diagonal utama ini bertukar letak. Diagonal yang lain bagaimana? Dia tetap di tempat, hanya berubah tanda. Ini 6 jadi negatif, kalau ini negatif jadi positif. Kalau kebetulan sama-sama negatif keduanya, maka hasil adjoinnya sama-sama positif. Kira seperti itu. Oke, selanjutnya tinggal operasikan saja. Utangnya 40, uangnya 42, masih punya uang 2, berarti setengah. 1/2 kali semua matriks ini. Setengah kali semua matriks ini artinya min 4 ini bagi 2, min 2. 7 bagi 2, 7/2. Min 6 bagi 2, min 3. 10 bagi 2, 5. Atau setengah dari min 4. Ini dia. Setengah dari 7, ini dia. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba menentukan model matematika dari program linear yang diberikan gitu ya. Jadi ini ada grafiknya arah arsirannya di sini. Nah, dia mau tanya kira-kira program linear model matematikanya tuh seperti apa. Nah, kita lihat, ambil garisnya, boleh yang ini dulu, boleh yang di atas dulu, terserah. Di sini ditulis boleh yang ini dulu. Kita ambil garis yang pertama, misalnya ini persamaan 1, garis pertama. Ini 5 ada di sumbu Y, ini 10 ada di sumbu X. Cara cepatnya saja, dirimu balikkan aja, 5 sandingkan dengan X, 10-nya sandingkan dengan Y. 5X tambah 10Y, 5 kali 10, 50. Nah, ini masih titik-titik nih. Nah, kecil atau besarnya, cara menentukannya, kita lihat ini arah arsirannya ke arah 0,0 atau tidak ya. Nah, 0,0 di sini, arah arsiran kalau di dekat posisi garis ini, berarti arah arsirannya itu ke atas. Di atas garis berarti dia tidak ke arah 0,0. Kalau tidak ke arah 0,0, maka ketika kita uji 0,0 ke sini, jawabannya harus salah. Kenapa salah? Karena 0,0
tidak kena arsiran. Oke, artinya dia tidak ke arah 0,0 arah arsirannya. Berarti kalau kita uji 0,0 ke garis ini nilainya harus salah. Oke, kita masukkan ke sini 5 kali 0, kita ganti X dan Y itu menjadi 0,0. Nah, 5 kali 0, 0, tambah 10 kali 0, 0, 0 titik-titik dengan 50. Supaya nilainya salah, besar atau kecil kah tandanya? Tentu besar ya. Nah, 0 besar dari 50. Nah, ini salah. Nah, gitu ya. Kenapa harus yang salah? Karena untuk posisi garis ini arah arsirannya ke atas, sedangkan 0,0 di bawah. Karena dia tidak ke arah 0,0, maka jawaban kita pilih yang salah. Kalau kita bikin ini di sini kecil, berarti jawabannya benar. Nah, kita harus cari yang salah karena untuk posisi garis ini arah arsirannya menjauh dari 0,0 atau tidak ke arah 0,0. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian kita sederhanakan. 5, 10, 50 sama-sama bisa bagi 5, X tambah 2Y 50. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya untuk yang garis ini 12Y, ini di Y. Nah, kita sandingkan 12 ke X, 5-nya ke Y. 12X, 5Y, 12 kali 5, 60. Sekarang untuk posisi garis ini arsirannya kan berarti ke arah 0,0 ya, walaupun di sini tidak kena arsir sampai ke sini ya. Untuk posisi garis ini sebenarnya arsirannya arah ke bawah, artinya ke arah 0,0. Nah, kalau ke arah 0,0, ketika kita uji 0,0 nilainya harus benar. 0 tambah 0, coba 0 tambah 0 titik-titik 60. Supaya nilainya benar berarti harus kecil, karena arah arsiran untuk posisi garis ini arah arsiran itu ke arah 0,0. Kita cari posisi yang benar, jadi kecil. Nah, inilah model matematikanya. Karena dia di kuadran ini nilai X dan Y selalu positif. Nah, jadi kan ada jawabannya bisa di sini grafiknya. Kalau grafiknya di sini berarti X dan Y-nya kedua-duanya negatif. Kalau grafiknya di sini, nah berarti X-nya aja yang positif, Y-nya negatif. Tapi biasanya kalau bentuk seperti ini umumnya dia diletakkan di kuadran yang sebelah di sini, berarti X dan Y-nya positif.